Lanjutlah kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu diketahuinya bisa dilihat dari gambar. Keadaannya hampir mirip dengan yang tadi, jadi kita percepatlah. Kita punya QA, QB, dan QC. Masing-masing QA 4 mikrokolom, QB juga, QC kita punya 5 mikrokolom. Karena dia belum standarkan dulu. Jadi 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom sama. Sini jadi 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Gampang kan? Nah, kemudian kita juga punya jarak di antara mereka masing-masing lah. Ada jarak RAB, ada jarak RBC, ada jarak RAC. Karena ini segitiga, jadi ada jaraknya antar masing-masing. Ini RAB, ini RBC, kemudian ini RAC lah. Kemudian di sini bisa pilih tulis RAB, sini tertulis 20 cm. Jadi kita tulis 20 cm. Kemudian RAC sama RBC itu nilainya sama, yaitu 10 akar 2 cm. Oke. Kemudian harus diubah aja jadi meter. Ini dikalikan dengan 10 pangkat negatif 2. 10 akar 2 kali 10 pangkat negatif 2. Sama halnya ini. Tip 2. Sudah. Kemudian nilai tetapan yang sudah hafal di luar kepala, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sudah beres diketahuinya lah. Tapi di sini ada beberapa. Ibu lupa menuliskan tadi di sini 45 derajat, di sini 45 derajat, otomatis di sini akan berapa? Segitiga itu selalu 180 lah. Segitiga selalu 180. Jadi kalau 45 tambah 45 itu sudah 90. Supaya 90 itu menjadi 180 harus ditambah berapa? Harus ditambah 90. Berarti nanti di sini adalah 90 atau biasa kita sebut dengan sudut siku-siku. Jadi nanti kalau kita menggunakan theta antara theta A, theta B, theta C. Theta A kita tahu 45 derajat, theta B juga 45 derajat, theta C 90 derajat. Ini harus diingat lah, ini pelajaran matematika. Lanjut. Yang ditanyakan adalah resultan gaya yang dialami oleh C, QC. Berarti gaya, resultan gaya sama seperti tadi, FC. Udah, tanya. Penting untuk menjawab pertanyaan dengan cara menggambar dulu. Jadi kita gambar ulang keadaannya lah. Kita punya di sini C, A, B. Mereka semua positif. Gambar ini aja. Kita beri nama QA, QB, QC. Enggak apa-apa tidak lengkap, yang penting tanda positif dan posisinya lengkap lah. Sekarang kita terapkan lagi tadi. Kalau dia sejenis saling tolak menolak, kalau dia tidak sejenis akan saling tarik menarik. Kita lihat, kita fokusnya di C. Jadi yang kita lihat C, interaksi C dengan A, interaksi C dengan B. C dengan A sama-sama positif, maka dia akan saling tolak menolak. Maka C akan berusaha menjauhi A. Dalam satu garis, dia akan mencoba menjauhi A. Seperti itu. Garisnya kurang lurus lah, kalau kalian garis yang lurus. Nanti ini namanya FC yang dipengaruhi oleh A, FCA. Kemudian lagi C juga dipengaruhi oleh B. Nanti C positif, B positif, maka akan saling tolak menolak. Maka C akan berusaha menjauhi B dalam satu garis lurus. Oke. Ini namanya apa? FCB. Seperti itu. Kalau yang tadi FCA, FCB-nya masih ada dalam satu garis, jadi bisa langsung dikurang atau ditambahkan. Dikurangkan jika berbeda arah, ditambahkan jika searah. Kalau yang ini mereka tidak dalam satu garis, mereka membentuk sudut. Sudutnya di sini. Sudutnya di sini besarnya sama dengan sudut yang ada di belakangnya. Tadi sudutnya di sini berapa? 90 derajat. Maka sudut di sini juga 90 derajat. Ingat itulah. Ini istilahnya sudutnya saling bertolak belakang, maka besarnya juga sama dalam matematika.
Oke, kita tahu sudutnya seperti ini. Ingat, entah Buhan Pian belajar ini kadangnya di kelas 1 lah. Bila dia dalam satu garis bisa langsung ditambah atau dikurangkan. Tapi jika dia membentuk sudut, maka untuk mencari suatu resultan itu adalah penjumlahan beberapa vektor, di mana vektor itu adalah besaran fisika yang memiliki arah. Biasanya dituliskan dalam panah. Ini panah lah. Jadi gaya itu adalah besaran vektor. Jadi kalau kita mau menjumlahkan beberapa besaran vektor yang arahnya itu tidak dalam satu garis atau arahnya itu membentuk sudut, maka kita harus menggunakan rumus resultan gaya yang secara umum adalah, ini rumusnya, F12 adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat tambah tambah 2 F1 kali F2 cos theta 1 2. Jadi cos diantara sudut diantara 1 dan 2, sudut antara gaya 1 dan gaya 2. Ini rumusnya lah. Tapi untuk keadaan khusus jika tetanya itu 90 derajat, maka Pian cukup menghitung sampai sini aja. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat diakarkan. Cukup sampai situ saja. Kenapa? Karena cos 90 itu adalah 0. Kalau di sini adalah 90, cosnya adalah 0. 0 dikali berapapun pasti 0. Jadi dia dikali F2 0, kali F1 0, kali 2 0, maka sampai sini tidak akan ada nilainya. Jadi Pian cukup menghitung sampai F2 kuadrat saja. Jadi kita pakai rumus inilah. Tapi kalau kita menggunakan rumus ini langsung lah agak susah, karena dia dikuadratkan, belum lagi F1 dan F2 nya. Jadi kalau kita notasikan untuk F ini, jadi kalau kita mau mencari FC itu adalah FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat diakarkan. Bisa Pian kalau mau mencoba langsung jelep ke rumus ini bisa. Cuman rada-rada ribet karena rumus F sendiri sudah ribet. Masuk ke sini lagi lebih ribet. Jadi kalau Ibu sarankan kerjakan satu-satu aja. Jadi kita kerjakan satu-satu lah. FCA itu adalah QC kali QA per R CA kuadrat. Sedangkan kenapa ini? Sedangkan nanti FCB sama dengan QC kali QB per RCB kuadrat. Kita skip lah. Jreng, langsung jadi. Lah, Ibu jelaskan sedikit kalau Buhan Pian bingung. Tadi angkanya sudah Ibu masukkan di sini. Angkanya bisa Pian lihat di bagian diketahui. Kemudian yang mungkin agak sulit di sini bisa di bagian sini lah. 10 akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan 2. Tuh, inilah bila seperti ini. Berarti 10 akar 2 dipangkatkan 2 itu sama dengan 10-nya dipangkatkan 2 dikali akar 2 dipangkatkan 2 lah. 10 pangkat 2 100 aja nih lah. 100 kali akar 2 pangkat 2 jadi 2, hasilnya 200 lah. Jadinya makanya di sini 200. Sedangkan 10 pangkat min 4 ini datangnya dari sini. 10 pangkat negatif 2 pangkat 2 itu sama dengan pangkatnya dikalikan. Negatif 2 kali 2 negatif 4. Jadinya 10 akar 2 kali 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 200 kali 10 pangkat negatif 4. Seperti itu. Kemudian dari sini supaya kita nggak pusing, kita kumpulkan. Yang tidak pakai pangkat silahkan kumpulkan di depan, sedangkan yang pakai pangkat kumpulkan di belakang.
9, 5, 4, dan 200 kita taruh di sini dengan posisinya masing-masing. Kemudian 10 pangkat 9, 10 pangkat negatif 6, 10 pangkat negatif 6, dan 10 pangkat negatif 4 kita taruh di belakangnya. Tinggal kita selesaikan secara matematika. 9, 5, 4, 180. 200 tetap 200. Di sini 10 pangkat 9, 10 pangkat negatif 6, 10 pangkat negatif 6. Karena dikali, maka pangkatnya silahkan tambahkan. 9 tambah negatif 6 itu ada 3. 3 kali 10 pangkat negatif 6, nanti 3-nya tambah negatif 6, sisa negatif 3. 10 di bawahnya negatif 4. 180 dibagi 200, 0,9 kali 10 pangkat 1. Kenapa 10 pangkat 1? Negatif 3 kurang negatif 4. Negatif dengan negatif positif. Maka negatif 3 tambah 4 hasilnya 10 pangkat 1. 0,6 kali 10 pangkat 1. 9 Newton. Gampang kan? Udah jadi. Dan untuk menyelesaikan FCB-nya, kalau pian perhatikan baik-baik, perbedaan antara FCA dan FCB itu ada di QB dan RCB. Sedangkan kalau pian perhatikan lagi lebih rinci, lebih mendalam, lebih detail, QA dan QB itu sama. QA dan QB itu nilainya sama. Kemudian RCA dan RCB itu nilainya juga sama. RCA, CA atau RAC sama dengan RBC, sama nilainya. CB dan CA itu sama nilainya. Jadi otomatis FCB sama dengan FCA atau 9 Newton. Biar gawiannya kada terlalu panjang. Lanjut, karena yang kita cari bukan FCB ataupun FCA, yang kita cari adalah FC. FC adalah FCB dikuadratkan, FCA dikuadratkan, diakarkan. Berarti 9 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2 diakarkan. Jadi hasilnya adalah 81 tambah 81 diakarkan. 80 tambah 80 160. Ada 2 di belakangnya, 160. 2 akar dari 162 adalah berapa? Titik. Skip dulu. Ya, kelihatan lah. Bila ketemu yang seperti ini, sedangkan kita tidak tahu 162 itu nantinya kadada lah hasil kuadratnya, hasilnya 162. Berarti ini nanti hasilnya ada akarnya di belakang. Ini bisa ndak dulu dibagi 2? 162. Bisa kan? Jadi kita bagi aja. Semut lewat. Kalau 162 dibagi 2 itu 81 lah. 81 kali 2. 81 bisa ndak ditarik? Bisa. 9 akar 2 Newton. Inilah hasilnya. Di hasil akhirnya adalah 9 akar 2.